Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Umat Allah yang terkasih, hari ini 4 Maret 2022 dalam masa Prapaskah. Di hari yang ketiga ini, gereja memberikan kepada kita semua santapan rohani dari Matius 9 ayat 14 sampai 15 tentang murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Bahwa pada saat itu murid-murid Yohanes bertanya tentang puasa. Nah, rupanya Yesus selalu menjawab bahwa selama bersama dengan mempelai pria atau mempelai laki-laki, para sahabat mempelai laki-laki tidak perlu berpuasa. Nah, tidak perlu berpuasa saat bersama mempelai laki-laki. Sementara orang-orang Farisi dan murid-murid Yohanes berpuasa. Yesus selalu menjawab mereka secara rohani dan menunjukkan kepada murid-murid Yohanes bahwa Yesuslah mempelai laki-laki itu. Yohanes mengajarkan bahwa semua harapan dalam hidup ini hanya terletak di dalam Kristus. Namun ketika Yesus masih berkhotbah, murid-murid Yohanes belum dapat menerima. Sampai pada zaman Yohanes, hukum Taurat dan hukum para nabi ini yang masih dipegang. Hukum Taurat dan kitab para nabi menang. Dan sampai hukum Taurat itu berakhir, tidak seorang pun dari mereka yang akan menganut atau mempercayai pada Injil Kristus. Fakta bahwa Yesus hari ini mengatakan tidak perlu bagi murid-muridnya untuk berpuasa selama bersama dengan mempelai laki-laki, itu menggambarkan sukacita kehadirannya. Dan dia adalah sakramen makanan suci bagi siapapun, bagi sahabat-sahabatnya dalam hal ini, yang tidak perlu seorang pun berpuasa selama dia ada. Yaitu selama kita membawa Kristus dalam pikiran kita, dalam terang kita, dalam kehidupan kita. Namun begitu Yesus pergi, Yesus berkata bahwa mereka akan berpuasa. Karena semua orang yang tidak percaya bahwa Kristus telah bangkit, orang-orang ini tidak akan memiliki makanan kehidupan. Dengan iman dalam kebangkitan, iman akan Yesus yang bangkit, sakramen roti surgawi diterima. Barang siapa tanpa Kristus, ia akan ditinggalkan, berpuasa dari makanan kehidupan. Mengapa para murid Kristus tidak berpuasa? Alasan para murid tidak berpuasa bukan karena kerakusan atau bukan karena alasan untuk menekan hawa nafsu dan sebagainya, tetapi ini karena dispensasi dari pemeliharaan Sabat yang dalam perikop-perikop sebelumnya Yesus sedang membawa hukum baru, yaitu penggenapan hukum Sabat. Jadi para murid diberikan dispensasi dari pemeliharaan itu untuk lalu menggenapi nubuat. Pada titik ini Yesus menggunakan pernyataan tentang penderitaannya. Kemarin kita bicara tentang anak manusia, bahwa dia harus menderita untuk meletakkan dasar bagi para murid untuk kehidupan selanjutnya. Dengan cara ini Yesus mengajarkan para muridnya dalam situasi ketika mereka harus menghadapi kontroversi dengan orang lain, dan melatih para murid Yesus untuk berlatih dalam hal-hal yang tampaknya bertentangan, menakutkan, yang pasti akan mereka hadapi nanti. Untuk membuat pernyataan ini secara langsung kepada para murid, ya, supaya para murid ya, pada saat ini jangan menjadikan itu sebagai beban bagi mereka. Nah, memang sampai saat ini bahwa kehadiran Yesus belum membuat para murid tertekan. Nah, sekarang saatnya ketika Yesus nanti akan mengalami
penderitaan pada saat itu mereka juga akan mengalami hal yang sama. Nah, para murid Yohanes nampaknya terlalu memikirkan diri mereka sendiri. Karena itu Yesus juga meletakkan kesombongan yang berlebihan ini melalui apa yang dikatakan. Karena saat ini belum tepat. Yaitu apa? Saat ia harus mengatakan tentang tema kebangkitan. Ketika Yesus memperkenalkan tentang anak manusia yang menderita, tidak semua orang dapat atau mampu untuk menerimanya. Nah, pertanyaan tentang puasa ini para saudara, kita tahu bahwa para murid pada saat ini tiba-tiba mempersamakan atau menyamakan diri mereka dengan orang-orang Farisi. Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa sedangkan murid-muridmu tidak berpuasa? Nah, ada hal yang sama di sini, yaitu mereka telah disatukan oleh ikatan kecemburuan. Sesuatu yang biasanya kita tahu bahwa antara orang Farisi dan murid-murid Yohanes pertentangan, tapi saat ini mereka disatukan. Orang-orang Yahudi cenderung menghargai Musa tidak lebih rendah daripada Tuhan, dan murid-murid Yohanes sama sekali tidak mau memilih Kristus daripada Yohanes. Jadi mereka sebenarnya menggerutu dalam kebencian yang sama terhadap Kristus. Mengapa kami dan orang-orang Farisi sering berpuasa sedangkan murid-muridmu tidak berpuasa? Mengapa? Karena bagi mereka puasa ini adalah masalah hukum, bukan soal masalah kehendak yang kuat. Puasa tidak mencerminkan orang yang berpuasa, tetapi soal siapa yang memerintahkan puasa. Dan apakah lalu kemudian buah puasa bagi mereka yang berpuasa dengan terpaksa? Nah, oleh karena itulah para saudara, ketika Yesus hari ini berkata bukan waktunya untuk meratap ketika sahabat-sahabat mempelai laki-laki ada bersama-sama dengan mempelai laki-laki, mau menunjukkan bahwa untuk menjadi sahabat mempelai dan bergembira dan tidak menjadi marah atau menjadi bersengsara karena puasa. Ini sesuatu hal yang perlu untuk kita hindari, bahwa kita tidak boleh menjadi marah atau kita tidak boleh menjadi bersengsara karena puasa. Sebaliknya kita harus menjadi sahabat mempelai yang bersuka cita. Dalam hal-hal tertentu memang para saudara bahwa berpuasa ini menjadi sumber gangguan dan juga bisa menjadi sulit bagi mereka yang belum memiliki watak yang matang. Nah, tetapi kalau orang malu semakin menyadari esensi dari berpuasa saat ini digantungkan pada apakah Yesus ada dalam hidup mereka, Yesus ada dalam pikiran mereka. Dan kemudian ketika mereka menyadari bahwa Yesus tidak ada dalam hidup mereka atau berada di tempat yang sempit dalam hidup mereka, layaklah bagi mereka untuk berpuasa pada saat itu. Mari kita menjalani puasa ini dengan memegang prinsip ini, bahwa bersama Yesus tetap ada sukacita, tetapi ketika kita terpisah dari Yesus, kita justru harus berduka cita. Kita harus meratap. Masa-masa meratap kita saat ini, masa-masa berpuasa kita saat ini adalah masa menyadari momen-momen, saat-saat di mana kita berpisah dari mempelai Kristus. Lalu seperti anak yang hilang itu, lalu kita mau datang, mau kembali kepada sang mempelai yang utama, dan di situ ada sukacita dan ada kegembiraan. Tuhan lalu memberkati usaha-usaha kita, puasa kita, pantang kita di masa Prapaskah ini, sehingga pantang dan puasa itu menjadi lalu berbuah dalam kehidupanku dan juga kehidupanku bersama dengan yang lain. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.